Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi cara mengisi LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi untuk PPG dalam jabatan K1 gelombang 2 tahun 2023. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, ini adalah format LK 2.1 yang harus teman-teman isi. Nah, untuk kolom pertama yaitu masalah dalam pembelajaran. Maka di sini diminta teman-teman menuliskan persoalan atau permasalahan yang telah diidentifikasi atau ditentukan di tahap sebelumnya. Fokuskan pada persoalan terkait dengan pembelajaran. Maka untuk di kolom pertama, teman-teman akan mengambil dari LK 1.3 yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan. Berikutnya untuk di kolom kedua yaitu penyebab masalah, maka teman-teman di sini diminta menuliskan penajaman apa penyebab dari setiap masalah yang diidentifikasi. Saya berpikir teman-teman juga bisa mengambil dari LK 1.3 yaitu kolom akar penyebab masalah yang sudah teman-teman analisis pada LK-LK sebelumnya. Berikutnya di kolom ketiga, yaitu di bagian kategorisasi masalah, maka teman-teman diminta untuk merenungkan apakah permasalahan yang teman-teman ambil ini terkait dengan pemilihan atau penyajian materi ajar, apakah berkaitan dengan media, ataukah berkaitan dengan metode ataupun strategi mengajar, ataukah berkaitan dengan kategorisasi masalah yang lain. Jadi di sini teman-teman akan mencentang sesuai dengan kategorisasi masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, berikutnya teman-teman untuk di alternatif solusi kolom yang keempat, di sini teman-teman diminta menuliskan 2 atau 3 solusi yang sesuai dengan masalah dan penyebab masalah yang telah teman-teman identifikasi. Nah, di sini solusi yang teman-teman peroleh itu pastinya teman-teman dapatkan dari hasil membaca studi literasi, hasil wawancara dengan kepala sekolah, pakar, ataupun teman sejawat yang telah teman-teman percaya. Nah, untuk di kolom kelima, di bagian kelebihan, maka teman-teman di sini adalah diminta untuk menuliskan kelebihan dari setiap alternatif solusi yang dipilih. Ya. Nah, kemudian di kolom keenam, teman-teman diminta untuk menuliskan kekurangan ataupun kelemahan dari setiap alternatif solusi yang telah teman-teman pilih. Nah, berikutnya di bagian kolom terakhir, yaitu di bagian kolom mitigasi, di kolom ketujuh, maka teman-teman diminta untuk menuliskan ya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan ataupun kekurangan untuk solusi yang telah dipilih. Maka di sini teman-teman diminta melakukan mitigasi terhadap kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing solusi. Nah, ini adalah format LK 2.1. Nah, seperti apa contohnya? Sebagai berikut. Nah, untuk di kolom pertama, masalah dalam pembelajaran, seperti yang sudah saya katakan tadi, itu diambil dari LK 1.3. Teman-teman bisa perhatikan, untuk di LK 1.3, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Di sana yang saya buat itu adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, di LK 1.3 sebelumnya, juga saya sudah menetapkan bahwa penyebab utama dari motivasi belajar siswa yang rendah itu adalah kecenderungan cara mengajar guru yang monoton. Ya, nanti silakan teman-teman, apapun yang ditulis di LK 1.3 tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ternyata masalah dan penyebab masalah ini itu lebih cocok dimasukkan ke kategorisasi masalah bagian metode ataupun strategi pembelajaran. Termasuk juga memang kalau berkaitan dengan medianya, silakan teman-teman diisi di sini. Nah, berikutnya di kolom keempat yaitu di alternatif solusi. Nah, setelah saya membaca beberapa sumber bacaan, termasuk juga wawancara dengan pakar, teman sejawat, termasuk juga kepala sekolah, maka alternatif solusi yang bisa disodorkan ataupun
cocok untuk motivasi belajar siswa yang rendah, di sini misalkan solusinya bisa yang pertama mengajar dengan menggunakan metode yang bervariasi. Misalkan dengan menggunakan Project Based Learning atau PJBL, dengan menggunakan PBL, dengan menggunakan strategi inquiry ataupun discovery dan metode-metode strategi yang lain. Yang kedua di sini adalah guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalkan media video, media gambar, multimedia, media interaktif, media 3 dimensi, dan media apa saja. Silakan teman-teman tuliskan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah motivasi belajar siswa yang rendah. Kemudian di alternatif yang ketiga, misalkan dari teman-teman hasil membaca, oh ternyata di sini perlu diselipkan kegiatan ice breaking. Karena kegiatan ice breaking misalkan dapat memotivasi, memulihkan semangat belajar dan lain sebagainya. Silakan teman-teman tuliskan di sini, ya. Jadi di kolom keempat di alternatif solusi, teman-teman diminta menuliskan 2 sampai 3. Ya, sekiranya teman-teman ada solusi yang keempat, silakan, itu sangat bagus. Ya, ketemu 3 juga sudah luar biasa. 2 juga tidak masalah karena 2 sampai 3 solusi. Nah, untuk di kolom kelima di bagian kelebihan, maka teman-teman akan mengidentifikasi kelebihan masing-masing alternatif solusi yang telah teman-teman tetapkan di kolom keempat. Misalkan kelebihan PJBL, ya, di sini adalah misalkan ada proyek yang dibuat oleh siswa, misalkan apakah secara individu ataukah secara berkelompok. Nah, dengan adanya proyek ini, maka siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga harapannya adalah motivasi belajar siswa menjadi meningkat. Nah, itu misalkan. Teman-teman harus lanjutkan, ya. Kelebihan pembelajaran berbasis masalah, misalkan adalah diangkatnya masalah-masalah realistik yang dekat dengan kehidupan siswa, yang sesuai dengan konteks materi yang dibahas. Ya, sehingga siswa akan tahu dan bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Silakan teman-teman isi, termasuk juga kelebihan inquiry, kelebihan discovery, kelebihan media video, kelebihan media interaktif, kelebihan multimedia, termasuk juga kelebihan dari kegiatan ice breaking. Jadi sekali lagi, di kolom kelima teman-teman memaparkan kelebihan dari masing-masing alternatif solusi yang telah ditentukan. Nah, berikutnya untuk di kolom yang keenam, di bagian kekurangan, maka teman-teman diisi di sini. Misalkan yang pertama adalah kekurangan pembelajaran project based learning. Misalkan di sini kekurangannya adalah menurut persepsi teman-teman di sini adalah misalkan waktu pengerjaan project siswa yang cenderung lama. Sedangkan waktu yang tersedia di sekolah sangat terbatas. Teman-teman juga harus sebutkan di sini kekurangan dari problem based learning, misalkan di sini adalah mencari masalah realistik yang dekat dengan kehidupan siswa yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Tentunya ini sulit dan memerlukan pemikiran yang serius dari teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman harus memaparkan kekurangan dari inquiry, kekurangan dari media video, kekurangan dari multimedia interaktif, kekurangan dari kegiatan ice breaking, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah memaparkan kekurangan dari solusi yang telah teman-teman tawarkan. Nah, di bagian kolom terakhir, di bagian mitigasi, itu adalah teman-teman menyampaikan ya hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahan PJBL. Nah, misalkan di sini ya kekurangan PJBL adalah waktu pengerjaan proyek yang lama, maka hal ini diatasi dengan pemilihan proyek yang memerlukan waktu yang singkat atau lebih singkat, atau kalau bisa misalkan diperlukan atau memerlukan waktu maksimal 2 JP. Tetapi proyek yang dipilih tetap terkait dengan masalah ataupun materi yang dibahas pada pertemuan tersebut. Nah, nanti secara lebih real, mitigasi ini akan diselesaikan ketika teman-teman membuat perangkat pembelajaran untuk kegiatan PPL nanti. Di situ nanti teman-teman akan implementasikan kira-kira proyek apa yang akan dipilih. Nah, sekali lagi, teman-teman, inilah LK 2.1
eksplorasi alternatif solusi. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa membantu teman-teman semua. Nah, nanti untuk di nomor 2, teman-teman sekali lagi mengambil masalah kedua yang ada di LK 1.3. Caranya lakukan hal yang sama seperti ini. Saya berpikir teman-teman pasti bisa mengerjakan dengan baik semasih teman-teman serius mengerjakan. Ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses untuk mengikuti kegiatan PPG ini.